Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome with me again. I'm Rujadi Hamid. Dan hari ini saya akan sharing kepada kalian tentang bagaimana cara mengajar BIPA dengan tema makanan atau food, dengan dimana nanti ada dua kelas yang berbeda, yaitu ada kelas beginner atau pemula dan kelas advance untuk kelas yang lebih profesional lagi. Jadi untuk pengajaran BIPA dengan tema makanan, secara garis besar kita harus memperkenalkan terlebih dahulu mengenai jenis-jenis makanan yang akan kita pelajari bersama-sama. Misal untuk kelas beginner kita ajari terlebih dahulu tentang, kalau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah vocabnya atau kosakatanya terlebih dahulu. For example, you say broccoli, and in Indonesia kalian menyebutnya sebagai brokoli. And then you say carrot, and in Indonesia you can say wortel. Jadi kalian bisa lakukan hal tersebut secara berulang-ulang ya. Misal dalam satu kelas bisa digunakan maybe around 20 vocabularies. Yes, you can do it. Mungkin bisa 20 vocab terlebih dahulu atau bisa lebih. Nah, nanti dilakukanlah nanti drilling bersama-sama, di mana nanti drilling itu tujuannya adalah untuk menghafal kosakatanya. Nah, setelah itu baru bisa kita praktekkan kosakata tersebut dengan membuat kalimat sederhana. Misal, saya ingin membeli wortel. You can say, saya ingin membeli wortel. Kalau dalam bahasa Inggris, I want to buy carrot. Nah, seperti itu. Jadi kalian bilang terlebih dahulu bahasa Inggrisnya seperti apa, baru nanti kalian praktekkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi saya ingin membeli wortel. Contohnya seperti itu. Nah, atau kalian bisa membuat kosakata yang sedikit lebih kompleks ya. Jadi dari kalimatnya, misal kalian menggunakan jumlah di dalamnya. Misal, saya ingin membeli 2 wortel. I want to buy 2 carrot. Nah, jadi I want to buy 2 carrots itu nanti bahasa Indonesia adalah saya ingin membeli 2 buah wortel. Contohnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau di kelas advance, di dalam kelas advance pun sebenarnya tetap kita harus merecall atau mengingat kembali tentang kosakata dari makanan tersebut. Hanya saja nanti untuk prakteknya kalian bisa menambahkan dengan sisipan-sisipan yang lebih advance atau lebih profesional. Misal, kalian bisa menceritakan tentang bagaimana untuk membuat suatu masakan, but in Indonesia of course. Jadi dalam bahasa Indonesia seperti apa? Contoh, bagaimana cara, misal saya mengatakan bagaimana cara membuat gado-gado. Kita menjelaskan dulu bahan-bahannya, misal ada telur, ada tempe, ada tahu, terus ada lontong, terus kemudian ada kacang, ada sayur-sayuran. Nah, nanti kalian tunjukkan. Jadi you say in English first and then you say in Indonesia after that. Jadi kalian menggunakan dua bahasa seperti itu. Kemudian, nah setelah kalian jelaskan bahan-bahannya apa, kalian bisa mengimplementasikan bagaimana cara membuatnya. Misal, the first thing first, we mix all of the ingredients, tofu, tempe, and the egg, and then the vegetables together, and then add the special sauce. Nah, in English akan seperti itu, but in Indonesia kalian bisa menggunakan pertama-tama kalian campur semua bahan dari telur, tempe, tahu, kemudian sayur-sayuran. Setelah itu dicampur dengan saus. Nah, contoh seperti itu. Atau kalian bisa lebih detailkan lagi step-stepnya menjadi lebih kompleks ya. Artinya kalian mulai dari bagaimana cara membeli saus, membuat saus, terus kemudian perkiraan harganya berapa, terus kemudian kalian implementasikan dalam praktik presentasi. Jadi seperti model presentasi. Jadi mereka nanti asesmennya adalah mencoba untuk mempresentasikan hal yang sudah mereka pelajari. Misal mereka mau membuat gado-gado, maka mereka mempresentasikan hal tersebut dan juga lain sebagainya. So it's going to be like that. Thank you very much for joining in my videos.
And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.